Orde Lama, sebuah sebutan untuk periode pemerintahan Presiden Soekarno dari tahun 1945 hingga 1966. Pada saat itu, Indonesia menghadapi berbagai perubahan besar dalam sistem politik dan pembangunan nasional. Dari sistem parlementer menuju demokrasi terpimpin hingga proyek-proyek besar yang mencerminkan ambisi bangsa. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 menandai awal berdirinya negara Indonesia. Soekarno dan Hatta terpilih sebagai presiden dan wakil presiden pertama, memimpin bangsa menuju kemerdekaan yang sejati. Pada awal tahun 1950-an, Indonesia memasuki fase baru dengan sistem parlementer yang dikenal sebagai era demokrasi liberal. Pada era demokrasi liberal, Indonesia menganut sistem parlementer di mana kekuasaan eksekutif dipegang oleh kabinet yang dipimpin Perdana Menteri. Meski memberikan kebebasan politik, sistem ini sering menghadapi ketidakstabilan akibat seringnya pergantian kabinet yang menghambat upaya pembangunan ekonomi dan sosial. Melihat situasi politik yang tidak stabil, Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada 5 Juli 1959, mengubah sistem pemerintahan menjadi demokrasi terpimpin. Dekret Presiden 1959 menjadi awal mula demokrasi terpimpin, di mana Soekarno mengambil alih kendali pemerintahan secara penuh. Ia memperkenalkan konsep Nasakom, menggabungkan unsur nasionalisme, agama, dan komunisme. Pada masa ini, Soekarno memulai berbagai proyek ambisius yang dikenal sebagai proyek mercusuar untuk menunjukkan kejayaan Indonesia di mata dunia. Proyek mercusuar yaitu rangkaian pembangunan monumental yang diluncurkan Soekarno untuk menampilkan kebesaran Indonesia. Monas dibangun sebagai simbol kebanggaan nasional, sementara Gelora Bung Karno menjadi pusat Asian Games 1962. Hotel Indonesia dan Jembatan Semanggi juga didirikan untuk memperlihatkan modernisasi ibu kota Jakarta. Asian Games 1962 menjadi ajang pembuktian bagi Indonesia. Stadion yang megah dan fasilitas modern menunjukkan kemampuan Indonesia dalam menyelenggarakan acara besar berskala internasional. Namun, di balik pembangunan megah ini terjadi krisis ekonomi yang tak terhindarkan. Inflasi melonjak hingga lebih dari 600%, menjadikannya krisis ekonomi terparah dalam sejarah Indonesia. Harga barang-barang pokok melambung tinggi, daya beli masyarakat turun tak terkendali, dan rakyat mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Meskipun ekonomi rakyat sedang terpuruk, Soekarno bersikukuh melanjutkan proyek-proyek mercusuar. Ia beranggapan bahwa pembangunan infrastruktur monumental adalah cara untuk menunjukkan kejayaan bangsa. Namun, di saat yang sama, rakyat Indonesia justru menderita akibat kelangkaan bahan pokok dan penurunan standar hidup. Krisis ekonomi yang berkepanjangan ini memicu ketidakpuasan publik, menambah ketegangan politik yang sudah memanas, hingga mencapai titik puncak pada akhir tahun 1965. Di tengah krisis ekonomi, pengaruh Partai Komunis Indonesia semakin kuat. Konflik antara PKI dan militer memanas, dan situasi mencapai puncaknya pada peristiwa G30 SPKI tahun 1965
yang mengubah arah politik Indonesia. Peristiwa ini menjadi titik balik yang mengakhiri kekuasaan Soekarno dan memulai babak baru dalam sejarah Indonesia. Setelah insiden G30 SPKI, mahasiswa dan masyarakat menuntut perubahan besar. Gerakan anti-komunis dan protes terhadap krisis ekonomi yang parah semakin luas. Pada Maret 1966, Soekarno menyerahkan surat perintah 11 Maret kepada Jenderal Soeharto, menandai akhir dari pemerintahan Orde Lama dan dimulainya Orde Baru. Krisis ekonomi yang terjadi pada masa akhir Orde Lama menjadi salah satu yang terparah dalam sejarah Indonesia, meninggalkan dampak besar dalam kondisi sosial dan politik negara. Periode ini menjadi bagian penting dari sejarah Indonesia. Meski penuh kontroversi, masa ini menjadi pelajaran berharga bagi generasi berikutnya. Sejarah adalah cerminan masa lalu yang membentuk masa depan. Mari kita belajar dari masa lalu untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik. Merdeka!